Sony Xperia 10 gaya pixel, jiwa Sony, dan identitas yang akhirnya muncul lagi. Pernah nggak lo ngerasa kalau Sony itu kayak band legendaris yang dulu hits banget, tapi sekarang lebih sering nongol di festival indie kecil-kecilan? Ya, itulah posisi Sony di dunia smartphone. Bukan berarti jelek, tapi jujur aja, di tengah dominasi brand kayak Samsung, Apple, Xiaomi, sampai Infinix yang makin buas, nama Sony tuh udah jarang banget muncul di radar anak muda. Tapi kali ini Sony kayak pengen bilang, bro, jangan lupa, gue masih ada loh. Mereka ngerilis Sony Xperia 10 dan yang langsung bikin banyak orang nengok, modul kameranya mirip banget sama Google Pixel. Dan lo tau sendiri, nama Pixel aja udah kayak mantra sakti di dunia fotografi mobile. Jadi ini gimmick atau emang Sony lagi serius? Yuk kita bedah. Desain, minimalis, tegas, tapi nyaris deja vu. Dari depan, Xperia 10 nggak neko-neko. Masih dengan DNA Sony. Layar flat, bezel atas bawah yang nggak malu-malu nunjukin diri, dan bodi kotak yang khas. Bedanya, modul kamera belakangnya kali ini bener-bener mirip Pixel. Dua lensa sejajar secara horizontal, ditempatin di dalam kotak hitam glossy. Gue jadi mikir, ini Sony yang ngefans sama Pixel, atau Pixel duluan yang belajar diam-diam dari filosofi less is more-nya Sony. 3 pilihan warna yang ditawarin, putih, turquoise, sama charcoal black, nggak lebay, malah elegan. Cocok buat orang yang bosan sama tren warna gradasi yang norak tapi sok futuristik. Oh ya, jangan remehin build quality Sony. Xperia 10 ini punya sertifikasi IPX5 atau IPX8 buat ketahanan air, plus IPX6 buat debu. Artinya, lo bisa dengan santai bawa HP ini kehujanan sambil dengerin musik tanpa mikirin ponsel lo bakal koit. Layar, compact tapi nggak murahan. Layar 6,1 inci OLED, resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz. Secara teori, ini bukan sesuatu yang groundbreaking, tapi justru disinilah keunikan Sony. Mereka nggak ikut-ikutan bikin layar gede banget kayak tablet. Sony paham ada segmen orang yang kangen smartphone compact, tapi tetap punya spek layar flagship. Dan bener aja, pengalaman scrolling, nonton, atau main game casual di layar segini tuh kerasa pas banget buat satu tangan. 120 Hz-nya juga smooth, nggak kalah sama flagship lain. Dan karena ini panel OLED, warnanya udah pasti panci, hitamnya pekat, dan brightness-nya cukup oke buat outdoor. Performa, Snapdragon 6 Gen 3, aman buat harian. Jujur, bagian ini agak tricky. Sony nyelipin Snapdragon 6 Gen 3, chipset kelas menengah baru dari Qualcomm. Bukan monster performa kayak Snapdragon 8 Gen 3, tapi cukup powerful buat kebutuhan sehari-hari. Dipaduin sama RAM 8GB dan storage 128GB yang bisa ditambah micro SD sampai 2TB. Xperia 10 ini jelas bukan HP kentang. Multitasking lancar, main game mid setting juga oke, dan yang paling penting nggak gampang panas berlebihan. Tapi ya, buat lo yang doyan teriak, Genshin Impact harus rata kanan bro, mungkin bakal ngerasa kurang. Xperia 10 ini lebih cocok buat orang yang pengen HP reliable tanpa harus jadi gaming phone wannabe. Kamera, saatnya balas dendam. Nah, ini bagian yang bikin orang pada ngelirik. Sistem 2 kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor besar, plus kemampuan zoom optik 2 kali. Kamera ultra wide 13 megapiksel. Di atas kertas kelihatan simple, tapi justru disinilah Sony sering main cantik. Mereka punya warisan teknologi kamera alpha yang legendaris, dan biasanya warna natural dan detail fotonya tuh juara. Kamera depannya 8 megapiksel, ya kedengerannya standar, tapi lagi-lagi kalau algoritma Sony main di sini, hasil selfie bisa aja lebih jujur tanpa filter lebay. Jadi ini mungkin bukan HP buat anak TikTok yang harus punya kamera resolusi tinggi biar skin glowing. Xperia 10 lebih ke arah lo pengen foto beneran bagus tanpa drama oversaturated.
Software, Android 15, Sony style. Sony kasih Android 15 dengan janji update OS utama sampai 4 kali dan patch keamanan 6 tahun. Gila sih, 6 tahun. Di era brand lain kadang aja baru 3 tahun udah dilepas, Sony benar-benar berani. UI-nya khas Sony, clean, minim bloatware, dan lebih dekat ke Android stock. Cocok banget buat orang yang bosen sama UI custom yang kadang terlalu rame kayak pesta ulang tahun anak TK. Baterai, 2 hari santai. Baterai 5000 mAh udah jadi standar emas di dunia smartphone. Tapi Sony klaim baterai ini bisa tahan sampai 2 hari pemakaian. Bisa jadi bener karena layar yang relatif kecil plus optimalisasi software biasanya bikin hemat daya. Fast chargingnya nggak disebut detail, tapi jelas ada. Cuma ya, Sony kadang suka pelit sama urusan charger di box. Jadi siap-siap beli kepala charger sendiri kalau ternyata nggak disediain. Fitur tambahan, sentuhan old school yang dirindukan. Ada beberapa hal yang bikin Xperia 10 7 terasa unik. Jack headphone 3,5 mm. Yes, buat para audiophile, ini harta karun. Speaker stereo menghadap depan, nonton Netflix atau YouTube jadi lebih imersif. Sensor sidik jari ultrasonic, lebih cepat dan akurat. Kalau dipikir, fitur-fitur ini justru bikin Xperia 10 7 jadi anti-mainstream. Di saat banyak brand ngebunuh port jack HV dan bikin speaker mono murahan, Sony kayak sengaja bilang, "Bro, gue masih peduli sama detail kecil yang penting." Harga, worth it atau nostalgia mahal? Xperia 10 7 dijual €449 atau sekitar 8,6 juta rupiah. Posisi harganya nanggung, nggak murah kayak mid-range mainstream, tapi juga nggak premium banget. Pertanyaan besarnya, siapa target pasar Sony? Buat gamer hardcore? Kurang. Buat anak muda yang suka gimmick? Mungkin nggak. Buat pencinta desain minimalis, audio jernih, kamera natural, dan loyalis Sony, nah ini marketnya. Kesimpulan, Sony masih punya taji, tapi niche. Xperia 10 7 bukan HP buat semua orang. Ini HP buat mereka yang ngerti value unik Sony. Desain tegas, layar compact tapi berkualitas, kamera yang natural, audio serius, dan durability yang nggak main-main. Di dunia smartphone sekarang yang rame banget sama gimmick dan perang angka, Xperia 10 7 justru tampil beda, anti-mainstream. Jadi kalau lo pengen HP yang nggak pasaran, punya karakter, dan bikin lo kelihatan kayak orang yang paham banget dunia gadget, Xperia 10 7 bisa jadi pilihan. Tapi kalau lo cuma pengen spek gaming mentok kanan atau kamera 1000 megapiksel, mending cari brand lain. Xperia 10 7 ini adalah bukti kalau Sony masih bisa bikin smartphone yang relevan, tapi tetap setia sama filosofi mereka. Sebuah pilihan yang bukan buat semua orang, tapi justru disitulah letak pesonanya.